kasih atas kesempatan yang saya peroleh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil identifikasi konsep fisika pada proses pembuatan anyaman niru. Dan yang pertama itu tahap pertama itu adalah pemotongan daun lontar. Dan konsep fisika yang ada yaitu gaya tarik, gaya dorong, dan juga gaya otot. Jadi selama proses pemotongan daun lontar ada beberapa konsep fisika, yaitu gaya tarik yang ketika alat pemotong diayunkan ke belakang untuk memotong daun lontar. Dan yang kedua itu gaya dorong, yaitu ketika permukaan alat pemotong itu menyentuh permukaan daun lontar. Dan yang ketiga itu gaya otot, di mana ketika tangan si pemotong itu diayunkan untuk memotong daun lontar, maka adanya gaya otot yang bekerja. Dan tahap yang kedua itu mengangkat dan membawa daun lontar. Dan konsep fisika yang terdapat yaitu gaya berat, gaya normal, gaya otot, dan usaha. Jadi gaya berat dan normal itu ketika mengangkat dan membawa daun lontar ke rumah. Dan juga terdapat gaya lontar yang selalu mengarahkan ke atas dan gaya berat yang selalu mengarahkan ke bawah. Jadi ketika bau si pemikul itu memikul daun lontar, itu ada hal yang memunculkan gaya otot dan juga gaya usaha. Dan yang ketiga itu menyiapkan daun lontar, itu tidak ada konsep fisika. Jadi pada proses pembuatan niru terdapat daun lontar sebagai bahan utama dalam membuat anyaman niru. Dan tahap yang keempat itu memisahkan daun lontar dari tulang. Jadi konsep fisika yang terdapat itu gaya tarik. Jadi pada proses tersebut terdapat konsep gaya tarik antara pengrajin dan juga permukaan daun lontar. Jadi sehingga dapat mempermudah saat memisahkan daun lontar dan juga tulang tersebut. Dan yang tahap kelima itu membelah daun lontar. Jadi konsep fisikanya itu gaya tarik dan juga tekanan. Jadi pada proses membelah daun lontar itu terdapat konsep gaya tarik, di mana gaya tarik itu gaya tarik dan juga gaya gesek serta tekanan. Jadi gaya tarik yaitu antara tangan dan permukaan daun lontar, sedangkan tekanan itu antara pisau dan juga permukaan daun lontar. Sedangkan konsep bidang miring itu pada yang diterapkan pada pisau juga mempermudah dalam membelah daun lontar. Dan tahap yang keenam itu mulai menganyam atau biasa dalam bahasa daerah itu tanaon. Jadi konsep fisika yang terdapat yaitu gaya tarik, usaha, tekanan, dan juga perubahan bentuk. Jadi pada saat menganyam atau tanaon, pada daun lontar terdapat gaya tarik, usaha, dan juga tekanan yang dilakukan pada saat menganyam. Gaya tarik yang dimaksudkan di sini yaitu saat pengrajin melakukan anyaman tersebut sehingga mempermudah saat menganyam. Sedangkan usaha yang dilakukan oleh pengrajin itu pada proses pembuatannya itu proses pembuatan. Sedangkan usaha itu untuk mempercepat pembuatan niru. Kemudian saat menganyam juga terdapat perubahan bentuk dan juga semakin terlihat bentuk niru. Jadi semakin besar gaya dorong yang pengrajin berikan itu, semakin pula proses pembuatan niru. Dan yang ketujuh itu tahap ketujuh itu tanaon, tasusu, tafene, dan sipit, di mana ada konsep-konsep fisika itu gaya tarik, pesawat sederhana, dan perubahan bentuk. Jadi pada saat menganyam atau tanaon daun lontar terdapat konsep gaya tarik yang dilakukan saat menganyam. Gaya tarik tersebut dilakukan saat menganyam juga mempermudah pengrajin saat menganyam. Dan yang berikutnya itu pesawat sederhana di sini berfungsi sebagai alat bantu
yang dilakukan perajin dalam proses sifit. Jadi saat menganyam juga terdapat perubahan bentuk dan juga semakin terlihat perubahan pada nyirup. Jadi semakin besar gaya dorong yang diberikan, semakin pula proses pembuatan nyirup. Dan yang terakhir itu hasil, di mana konsep fisikanya itu perubahan bentuk. Jadi tahap terakhir yaitu hasil, di mana konsep yang terdapat yaitu perubahan bentuk, di mana yang awalnya daun lontar menjadi sebuah anyaman nyirup. Demikian hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih.